Selamat datang di channel Uncle Jo. Kembali lagi sama gua. Thank you yang udah mampir ke channel ini. Dan di channel ini gua ngebahas bisnis kopi ya. Karena kebetulan gua ada punya kedai kopi, gua punya coffee shop yang gua operate sendiri. Dan ya gua sharing apa yang gua lakukan di bisnis gua sehingga sustain. Jadi gua pengen share ke teman-teman lewat channel ini apa yang gua kerjakan yang mungkin bermanfaat buat teman-teman yang punya kedai kopi juga. Dan kebetulan juga gue punya workshop, jadi gue ada sharingnya gue ada kemas dalam materi workshop, dimana gue sudah melahirkan 100 outlet kedai kopi dengan berbagai macam brand. Gue juga mementoring orang kurang lebih 200-an secara online ya, secara offline maupun online, baik lewat WhatsApp group, DM, Instagram maupun lewat YouTube channel ya. Jadi teman-teman, kurang lebih itulah isi dari channel ini ya. Thank you yang udah mampir. Bukan kebetulan kita ketemu loh. Dan kenalin, gue Yohanes ya, Yohanes Handoyo. Nama gue dipanggil Jo, Uncle Jo ya. Nah, gue mau sharing sedikit ya soal kopi dan agama. Ini agak sensitif ya topiknya. Jadi buat teman-teman, di sini gue bukan mau membahas agama yang ada, bukan. Gue cuma mau sharing apa yang gue jaga, gitu ya. Dalam gue membangun sebuah bisnis, sharing ke orang tentunya, gue nggak pernah menggunakan perspektif agama, ya. Sampai gue bikin di grup itu ada rules ya, rules. Jadi di gue punya workshop, peserta workshop yang sudah ikut workshop tuh gue mentoring di dalam grup WhatsApp ya. Dalam WhatsApp grup itu bahkan di WhatsApp grup itu gue bikin rules, gue bikin aturan ya. Ini gue baca nih ya, satu ya. Dilarang di grup WhatsApp gue nih, di workshop bisnis kopi atau sharing bisnis kopi, dilarang memposting hal-hal yang mengandung sara ya, suku, agama, ras ya. Gue nggak mau ngebahas itu ya di dalam grup ini. Gue pengen jaga grup ini steril dari forwardan khotbah atau dakwah gitu ya. Gue nggak mau itu ada dari grup ini. Jadi gue mempertahankan selama 3 tahun grup ini, gue mau steril dari hal-hal seperti itu. Karena nanti gue jelasin ya. Kedua, pornografi dilarang posting di grup WhatsApp ini. Jadi berbau hal yang pornografi, berbau yang seksi-seksi, hot-hot gitu ya, dilarang memposting di grup ini. Lalu juga hate speech atau ujaran kebencian, gue juga nggak mau grup ini rusak gara-gara hate speech atau ujaran kebencian. Hal-hal negatif juga gue nggak mau ya. Hal-hal yang berita itu main forward aja, nggak ada. Jadi bener-bener gue tidak mau ada postingan forward berita A, berita B tentang ini tentang itu yang di luar kopi. Gue nggak mau terjadi. Gue nggak pengen orang memposting hal-hal yang seperti itu. Terus berita-berita hoax yang tidak jelas sumbernya, atau cuma karena seru aja lu posting atau lu broadcast, gue juga tidak mau itu ada. Lalu hal-hal yang nggak nyambung sama industri kopi juga gue nggak pengen itu ada di grup ini. Politik ya, politik juga ya, gue udah enek ya sama perpolitikan Indonesia. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang ada di grup yang mungkin nonton juga, gue nggak mau grup ini terkontaminasi ya sama hal-hal politik. Even gue pun juga tidak pernah mengarahkan orang, karena gue admin di grup ini, gue nggak pernah mengarahkan member di grup ini untuk harus beli biji kopi dari Uncle Jo, harus belajar cuma dari Uncle. Enggak, exactly benar-benar gue sendiri sebagai foundersnya, gue berusaha netral di grup ini ya. Gue mau jaga itu, dan yang diposting itu hanya hal-hal positif seputar lu ngebangun bisnis. Jadi gue pengen lu sharing hal-hal yang lu lakukan di bisnis lu
prosesnya apa yang lu terjadi dalam proses lu membangun bisnis, lalu ceritain aja di grup itu supaya ada orang yang terinspirasi sama perjuangannya lu. Itu yang gue mau ada di grup ini ya. Dan hal-hal yang menginspirasi lu, bukan forward dari sumber di mana bagus forward. Gue nggak mau itu terjadi di grup ini. Jadi gue pengen grup ini benar-benar produktif seputar kerjaan kita aja, yang relate sama kita. Kopi, seputar kopi, hanya kopi aja yang gue mau ya. Seandainya nanti ada mungkin informasi vaksinasi atau apa, itu mungkin hal-hal selentingan di luar itu yang menurut gue itu positif, is okay. Tapi gue mau jaga grup ini tetap netral, tetap steril. Bahkan gue pun ya, gue misalkan kayak di endorse sama satu brand tertentu, gue pun nggak pernah mengarahkan member ini untuk menggunakan produk tertentu, enggak. Gue cuma misalnya kayak sharing, misalkan gue beli apa speaker Bluetooth Nakamichi misalkan ini ya, gue beli murah nih buat teman-teman kedai kopi, perlu nih speaker Bluetooth seperti ini dari harga 2,5 juta jadi 650.000. Wah bagus banget ya, gue sharing, pasti kepake di kedai kopi kalian kan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu aja yang gue yang mau sharingin gitu di grup ini ya, hal positif yang menginspirasi. Nah, gue punya alasannya kenapa gue nggak mau hal-hal yang tadi gue sebutin itu diposting sama orang-orang. Ya, pertama begini, khususnya agama ya, gue nggak mau di grup itu orang posting soal agama atau keyakinan, kepercayaan dia gitu, sharing tentang apa khotbah tertentu atau dakwah tertentu atau hal-hal berbau agama yang dimasukin ke dalam grup itu kontennya. Nah, gue nggak pengen terjadi. Kenapa? Karena kacamata gue, perspektif gue, nggak ada persatuan. Kalau kita bahas agama, nggak ada nyambungnya gitu. Karena kan beda-beda, gitu ya. Poinnya nangkep ya. Bagi gue itu tidak ada persatuan dalam agama. Ini menurut gue. Dan agama itu hanya part of kehidupan lu pribadi, usaha personal gitu. Lu ya kalau lu mau menerapkan perspektif agama dalam membangun usaha, silakan lu pribadi aja gitu. Tapi lu nggak perlu share ke orang lain gitu. Maksud gua, even gua pun tidak pernah menggunakan perspektif agama dalam membangun bisnis ya. Karena bagi gua itu kehidupan yang lain di luar bisnis aja gitu. Gue nggak pernah membumbui bisnis dengan agama atau berkedok agama gitu ya, berjubah agama ataupun menggunakan topeng agama. Gue nggak pernah melakukan itu, karena buat gue kalau lu mau kerja sama bisnis, lu mau investasi, bener-bener harus tahu fundamentalnya. Bukan karena dia ini agamawi, dia ini sangat rohani, dia ini sangat rajin beribadah, nggak gitu. Jadi dasar untuk lu melakukan kerja sama bisnis pun bukan dasarnya agama gitu, menurut gua. Jadi lu jangan ambil konsultasi cuman dalam grup gua, dalam ranah gua ya, gua nggak mau itu terjadi. Banyak banget teman-teman gue yang ngerasa bisnisnya nggak bener, konflik ketika dia investasi. Gue tanya alas dia dibohongin ataupun tidak berprestasi ya, kenapa lu bekerja sama dia? Jawabannya tuh menurut gue nggak masuk akal, karena dia kelihatannya baik, alim, dia rajin ibadah. Menurut gue nggak masuk akal gitu. Lu kalau dasar lu berbisnis adalah itu, jadi nggak begitu men ya. Jadi yang pertama alasan kenapa gue mau tetap grup ini steril dari agama itu karena di dalam agama menurut gue tidak ada persatuan. Even yang seiman pun bisa konflik gitu. Nangkep poin gue ya. Jadi gue nggak pengen itu terjadi. Kalau lu memang suka berdakwah atau suka berkhotbah, suka sharing hal-hal yang beragama, silakan aja sharing di grup yang lain yang lu ada di situ, di status WhatsApp lu kah, di status itu serah lu lah, di platform yang lu punya gitu, jangan di platform orang lain. Jadi bagi gua ngomongin agama itu bukan tempatnya di grup ini, silakan di forumnya yang benar gitu ya, supaya jadi nggak
pindah apa supaya nggak ada eh, biar tetap dia jalur yang bener grup yang gue bangun ini ya. Jadi teman-teman jangan tersinggung. Jadi gue tidak mau aja di grup ini terkontaminasi sama hal yang berbau agama ya, karena gue bener-bener murni bisnis aja udah. Yang kedua alasannya adalah kenapa gue nggak mau orang posting soal itu, kan baik ya, itu sesuatu yang positif dan baik. Iya betul, tapi itu multitafsir gitu. Agama itu kan sifatnya apa ya, buat lu sendiri ya, dan multitafsir gitu, berbeda-beda pendapat, beda-beda pengertian, pemahaman. Jadi itu bukan malah jadi apa ya? Ya memang positif sih, bagus niatnya, tapi tidak pada tempatnya gitu. Gitu doang sih. Yang ketiga, agama itu sifatnya personal menurut gua. Jadi gua nggak pernah mau share keyakinan gua kepada orang yang berbeda keyakinan gitu. Bagi gua, ketika gue di dalam keluarga gue ya, keluarga gue itu kan nyokap bokap gue Buddha, abang gue nomor 1 Muslim, kakak gue Kristen, gue bahkan ateis dari umur kecil sampai kelas 3 SD gue tuh ateis, tidak mengenal adanya Tuhan gitu. Karena ya gue ya begitu deh ya kisah hidup gue. Jadi di keluarga gue tuh plural banget gitu, bebas, terserah lu mau memilih keyakinan apapun, even nggak bertuhan pun silakan gitu. Jadi bagi gue tidak tumbuh dalam lingkungan yang spesifik gitu, gue lebih plural gitu. Jadi gue bener-bener ya bebas, silakan orang mau berkeyakinan apapun. Nah jadi karena menurut gue agama itu sifatnya personal, jadi buat gue pribadi aja gitu. Kayak gue misalkan bangun bisnis, emang jadi uncle lu nggak berdoa dong kalau bangun bisnis? Ya gue berdoa gitu, tapi gue tidak pernah sharing ke kalian di YouTube gue ataupun di grup harus begini harus begitu, nggak pernah. Ya jadi teman-teman punten, mohon dipahami, gue tidak mau mencampur aduk urusan agama dengan bisnis. Jadi grup itu WhatsApp yang gue mentoring hanya bahas soal kopi aja, bisnis kopi, proses lu ngebangun bisnis kopi. Kan lu ikut workshop ini kan ya bisnis kopi kan gitu. Jadi teman-teman perlu pahami itu ya. Gue jujur lebih enak ngobrolin kopi dibanding ngobrolin agama, gak ada ujungnya men. Jadi buat gue gak gitu gue gak terlalu begitu pentingin juga soal agama. Terserah lu mau beragama kek nggak beragama kek, bodo amat menurut gue ya. Itu hak masing-masing orang. Tapi intinya kalau mau bangun bisnis aja udah, lu nggak perlu ngomongin lu tidak menggunakan GoFood atau riba atau apapun ya, terserah gitu, ranahnya lu gitu, ataupun ranahnya yang lain lah. Di grup gua pure, gua hanya membangun bisnis aja ya, tidak mencampur adukan dengan agama apapun ya. Karena di grup itu isinya juga banyak banget yang punya keyakinan berbeda-beda, tapi dalam kopi ya kita bersaudara gitu. Ya jadi gue sukanya kopi tuh karena itu. Kenapa gue mau di kopi, mau bahasnya bisnis kopi doang, kopi aja. Gue bisa ngobrol dengan santai gitu lewat kopi gitu. Gue masuk ngobrol apapun, berteman, menjalin hubungan sama siapapun, nggak pernah gue masuknya lewat agama, semuanya lewat kopi gitu ya. Jadi mohon dipahami ya teman-teman, tidak pernah masuk apa-apa, cuman gue mau jaga grup gue, under gue yang gue bangun ya tetap steril aja. Kalau lu nggak relate atau lu nggak cocok sama apa yang gue lakukan, ya lu left grup aja gitu. Udah nggak relevan sama grup gue, ya udah tinggalin aja gitu. Gue juga akan baik-baik saja gitu. Jadi no problem ya teman-teman. Itu sih poinnya. Jadi semoga video ini tidak menyinggung siapapun, tidak diuntukkan untuk siapapun, hanya untuk menyatakan aja. Kalau kalian nonton di YouTube mau ikut workshop, nah mungkin mengenali siapa gua mungkin lewat video ini juga boleh.
gitu. Jadi teman-teman akan belajar sama orang yang memang pure bisnis gitu. Gue lebih ngomongin cuan ya, ngomongin gimana dapat duit dari YouTube, dari bisnis kopi gue bisa punya waktu yang fleksibel sama anak bini gue, terus gue bisa spend time banyak waktu sama keluarga gue, ya itu semua just bisnis aja. Kalau soal keyakinan itu masing-masing ya, gue nggak pernah bahas keyakinan gue juga sama kalian. Apa yang gue yakini juga nggak pernah gue cerita-ceritain gitu ya. Jadi ya udah gitu aja ya. Semoga teman-teman memahami konteksnya antara kopi dan agama. Gue nggak pernah nyampur adukin. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap